Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sebelumnya mohon maaf ya, saya mengganggu. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya India Gidesa Fitri. Saya jadi mahasiswa Stikes Sukabumi ya. Maksud dari tujuan adik-adik dikumpul di sini yaitu hari ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bencana dan pertolongan pertama pada pendarahan akibat luka ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini ya, untuk pertolongan pertama dan juga kesiapsiagaan adik-adik dalam pertolongan pertama pada pendarahan akibat luka. Nah, di sini sebelumnya kan kita di sini mengambil dengan tema gempa bumi ya. Sebelumnya gempa bumi ini adalah sebuah bencana yang mana bencana ini perlu ada diketahui menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non alam ya. Faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Nah, bencana ini macam-macam ya, seperti gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran, itu termasuk bencana ya. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu gempa bumi. Kenapa mengambil tema gempa bumi? Karena yang sering terjadi di sini adalah gempa bumi ya. Jadi adik-adik bisa mengetahui cara pertolongan pertama tentang gempa bumi itu gimana sih. Nah, sebelum ke situ saya akan membahas dulu tentang gempa buminya ya. Di sini ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa diakibatkan atau disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, mungkin adik-adik sendiri sudah merasakan ya gimana gempa bumi. Jadi ini adalah pengertian dari gempa bumi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih kesiapsiagaan kita menghadapi bencana gempa bumi ya? Jadi adik-adik ini harus tahu juga gimana cara kesiapsiagaan kita terhadap gempa bumi. Untuk yang pertamanya ini adalah prabencana, yang mana pertamanya kita harus menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri kita. Untuk yang keduanya melakukan latihan yang dapat bermanfaat dan menghadapi reruntuhan saat gempa bumi. Seperti misalkan di sini ada yang tahu nggak kalau misalkan gempa bumi kita harus gimana? Misalkan yang pertama kita harus harus perlindungan kepala diri di bawah meja. Yang ketiganya menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar dan persediaan obat-obat. Anda bisa juga merenovasi dengan bangunan yang sudah rentan. Yang kelimanya memperhatikan daerah rawan gempa. Jadi di sini alhamdulillah bukan daerah rawan gempa ya, cuman ketika ada gempa bumi berarti pasti daerah sini terkena juga ya biasanya. Nah, Iya, selanjutnya maksudnya kan sama kesiapsiagaan ya. Cuma kesiapsiagaan ini saat perawatan bencana. lukanya ngiramat Jika tentang misalkan PHD nanti ada lagi masa-masa Enggak BHD, segera evakuasi mematikan doang. kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan Ya. yang menggunakan listrik ya. Jadi kalau misalkan ada gempa dicabut dulu tuh listrik sampai takutnya kan nanti Tapi kan mereka kebakaran nggak ya. barengan, Mira mah Nah, nggak untuk barengan. selanjutnya bila keluar rumah yang lainnya. Ada cuma sedikit. Untuk yang ketiganya, tetap untuk selanjutnya kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Yang kelimanya, apabila ada berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Jadi kalau misalkan ada lagi main, misalkan ke City Mall, misalkan ya, terus gempa, terus ikuti instruksi dari arahan keamanan di sana. Jadi jangan asal lari-lari aja, ya. Nah, untuk selanjutnya pasca bencana, di sini ada adik-adik harus tetap waspada. Kenapa harus tetap waspada? Karena bisa jadi bencana susulan ini datang kembali lagi. Ya, untuk selanjutnya ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Jadi kalau misalkan emang nggak bisa kemana-mana, harus diam di dalam rumah, berarti tunggu sampai gempa bumi itu nggak ada. Tapi dengan catatan adik-adik harus bersembunyi di bawah meja yang kokoh ya, dan lindungi kepalanya. Untuk selanjutnya
Jika berada dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Nah, untuk keempatnya, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Karena seperti yang Teteh tadi jelaskan, bahwa kalau misalkan ada gempa, berarti kita harus mematikan terlebih dahulu kompor dan juga listrik ya, karena takut terjadi nanti malah kebakaran. Nah, untuk selanjutnya, jika di dalam mobil berhenti, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau pepohonan. Karena kalau misalkan berhenti di bawah pepohonan, takutnya nanti pohonnya tumbang ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih pertolongan pertama kalau misalkan ada yang luka? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Nah, di sini ada yang pertama, kita tetap harus melakukan cegah infeksi, yang dimana cegah infeksi ini harus kita lakukan untuk agar tidak terinfeksi luka kita ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang luka, jangan langsung dipegang, tapi kita harus ingat harus cegah infeksi terlebih dahulu. Yang pertamanya kenapa? Karena takut nanti malah terjadi infeksi kalau asal pegang. Jadi yang pertama, kita tetap harus cuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih ataupun sabun ya. Kalau misalnya nggak ada air, berarti kita menggunakan hand sanitizer sehingga kita bisa menyentuh luka tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menghentikan pendarahannya. Yang pertama, kita lihat dulu nih luka itu, misalkan lukanya lumayan agak besar ya. Jadi kita lihat dulu, lalu kita cari kain atau pembalut. Kalau misalkan kita kan adanya kasar, cuma kalau misalkan keadaan darurat berarti bisa pakai kain bersih ya. Nah, setelah itu kita sudah tutup, lalu ditekan. Jadi ditekan ini agar berhentinya pendarahan tersebut. Jadi kalau misalkan ada pendarahan akibat bencana, misalkan di kaki atau di tangannya misalkan ada yang robek ya, karena misalkan nggak memperhatikan lingkungan waktu lari misalkan gitu ya. Jadi yang pertamanya kita tutup terlebih dahulu pakai kasa ataupun pakai kain bersih. Setelah itu kita tekan, di mana tekan ini supaya pendarahan itu nggak keluar terus menerus ya. Selanjutnya kita tinggikan ya, untuk menahannya itu sekitar 3-5 menit atau sampai bisa kita lihat bahwa pendarahan itu sudah tidak ada ya. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin bisa dilihat ya, contohnya yang pertama kita tutup terlebih dahulu, yaitu bisa tutup dengan kasa seperti saya sudah jelaskan, tutup dengan kasa. Yang keduanya, atau misalkan kita kalau misalkan nggak ada kasa darurat, bisa dengan kain yang bersih ya, ingat kain yang bersih. Yang selanjutnya kita tekan, di mana tekan ini supaya darahnya tidak keluar terus menerus ya. Yang selanjutnya kita tinggikan. Nah, ditinggikan ini supaya bisa meminimalisir darah yang keluar ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang pendarahan akibat misalkan luka atau misalkan maupun apapun itu ya, misalkan ada yang jatuh misalkan ya, saudara bisa dilakukan dengan cara ini ya. Kalau misalkan pengen lebih jelas, di sini saya akan mendemonstrasikannya ya. Adik-adik, untuk yang pertamanya, misalkan ya, kan di sini si A-nya ada luka ya. Yang pertama kita tutup terlebih dahulu lukanya. Kita tutup terlebih dahulu lukanya. Setelah tutup kita tekan. Seperti yang saya tadi jelaskan, penekanan ini sekitar 3-5 menit sampai kita lihat bahwa pendarahan ini bukan tidak ada ya, tapi sedikit keluarnya gitu ya. Karena kalau misalkan luka terbuka nggak akan mungkin langsung hilang ya darahnya. Tekan, setelah itu kita tinggikan ya, seperti itu. Kalau misalkan emang memungkinkan bisa langsung dibalut langsung ya. Udah paham? Ada yang mau nyoba? 1 orang aja nggak apa-apa. Ayo tanya nggak? Ayo Caca. Oh ini. Bisa ke sebelah sini ya. Bisa kan? Pegang. Misalkan di sini ada luka ya. Nanti ada luka. Boleh sama Raisa
sama Nabila dilakukan 3T yang kayak tadi, yang seperti ini, tutup, tekan, lalu tinggikan. Yang pertama, iya, iya, diangkat, ya betul. Ditekannya berapa menit? Udah paham? Kalau misalkan emang ini berarti kalau memungkinkan berarti balut ya. Udah ya. Adik-adik, barusan penjelasannya sudah selesai ya. Gimana, sudah pada paham? Nah, kalau misalkan sudah paham, nanti boleh dipraktekkan ya. Kalau misalkan ada yang luka atau misalkan kecelakaan, boleh dipraktekkan dengan cara tadi ya. Mungkin hanya itu yang sebelumnya ada yang tanyakan terlebih dahulu. Gak ada? Ya udah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti aplikasikan ya ini tata cara ini, dan nanti ditunggu ya hari Jumat sore yang mudah-mudahan adik-adik bisa datang. Sekian dari Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.